没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Pada saat ini, pasukan Long Hao Chen melanjutkan perjalanan mereka dengan naik di punggung Hao Ye. Perlu diketahui, kepala baru dari Hao Ye diberi nama oleh Long Hao Chen dengan sebutan Little Purple. Benar, itu karena matanya berwarna ungu. Sedangkan elemen yang dimilikinya ini tampak aneh, yaitu elemen racun. Elemen ini sepertinya hanya Hao Ye yang memilikinya. Di antara semua binatang ajaib yang dikenal dan juga dicatat, atribut ini sepertinya tidak ada. Saat ini, Hao Ye mengangkat kepala kelimanya. Dan dengan raungan rendah, kedua matanya bersinar dengan cahaya berwarna ungu cemerlang. Itu cukup aneh. Tetapi racun pada jarak 300 meter di sekitar mereka tiba-tiba menyebar. Dan seiring dengan kemajuan Hao Ye, racun itu terus-menerus tersebar. Hao Ye bergerak dengan cepat, terbang lebih jauh ke dalam wilayah rawa hitam. Cukup aneh untuk disebutkan. Tetapi sejak semua orang naik ke punggungnya, tidak ada lagi binatang ajaib yang berani menyergap mereka. Bukankah ini terlalu aneh? Padahal yang sebelumnya ada di mana-mana itu menghilang begitu saja. Ucap Shen Yinger sambil memandang sekeliling dengan penasaran. Di sampingnya, Lin Xin menjawab sambil tertawa. Apakah kamu tidak mengerti? Saat bertemu dengan leluhur dari spesies mereka, kadal mana yang berani mendekati sembarangan? Mendengar itu, Little Lake tiba-tiba berbalik, meraung marah kepada Lin Xin dengan tatapan yang sangat tajam. Melihat itu, Lin Xin segera bertanya pada Long Hao Chen. Kapten, apa yang dilakukan oleh Hao Ye? Dengan tawa lembut, Long Hao Chen kemudian menjawab. Hao Ye mengatakan bahwa dia bukanlah kadal, dan kamu tidak boleh membandingkannya dengan reptil yang lebih rendah itu. Jika tidak, dia akan memakanmu. Mendengarnya, Lin Xin juga tertawa. Kemudian dia berkata dengan sedikit takut. Itu benar, Hao Ye kita adalah yang paling kuat. Bahkan naga raksasa tidak ada bandingannya. Mendengar itu, Hao Ye mendengus sekali padanya. Kemudian kembali berbalik untuk melihat ke depan. Dalam beberapa saat, jarak yang ditempuh oleh Hao Ye sudah lebih besar dari jarak total yang dicapai oleh kelompok Long Hao Chen sampai saat itu. Saat masuk lebih dalam, semua orang punya waktu untuk pulih. Masih maju ke depan, Hao Ye bergegas sekitar setengah jam lagi sebelum mereka memasuki ke dalam rawa. Setelah melewati area tanaman merambat yang lebat, sebuah danau kecil muncul dalam pandangan mereka. Turun di pinggir danau tersebut. Dengan kelima kepala, Hao Ye melihat ke sekeliling. Dia menunjukkan beberapa keraguan dalam tindakannya untuk pertama kali. Karena Long Hao Chen bisa merasakan ketakutan keluar dari Hao Ye, dia juga mulai merasa tidak nyaman. Dengan keras, Long Hao Chen kemudian berteriak. Semuanya bersiaplah untuk pertempuran. Hati-hati dengan area sekitar. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen memperhatikan dengan penuh perhatian ke arah depan. Sebuah kilatan cahaya muncul tepat pada saat itu. Cahaya ini bergerak lebih cepat daripada bilah yang tajam. Long Hao Chen segera melompat turun dari punggung Hao Ye. Dan kemudian kilatan cahaya ini tiba-tiba mengenai kaki depan Hao Ye yang besar. Orang bisa melihat salah satu sisiknya tergores dan tampak darah keluar darinya. Namun, luka ini masih sembuh dengan sangat cepat. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen melihat dari danau kecil yang jernih itu tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa kilatan cahaya. Itu berjumlah hampir 100, dan semuanya ditembakkan ke arah Hao Ye. Mencapai kecepatan yang sangat cepat, itu tampak tidak terlihat dengan mata biasa. Melihat itu, Long Hao Chen segera mengayunkan Arya Sang Dewi Cahaya, meluncurkan kilatan penghapus iblis untuk menabrakkan dengan serangan musuh. Di sisi lain, Hao Ye mengepakkan sayapnya dan kembali terbang ke udara. Selain itu, dia juga melepaskan 5 serangan ke arah danau kecil tersebut. Dengan suara ledakan yang keras, serangan Long Hao Chen bertabrakan dengan kilatan cahaya tersebut. Namun, dia masih terlempar jauh di udara. Kekuatan macam apa itu? Bahkan dengan serangan penuh dari Arya Sang Dewi Cahaya, Long Hao Chen masih terlempar mundur. Selain itu, ledakan dari kekuatan tersebut juga mengenai tubuh Long Hao Chen. Dan tepat pada saat ini, 5 serangan dari Hao Ye mendarat di atas danau. Dalam sekejap, ledakan yang sangat besar terlihat dengan jelas. 5 serangan dengan 5 elemen berbeda.
itu benar-benar meledakkan danau kecil ini. Dan dengan ledakan tersebut, makhluk yang menyerang mereka sebelumnya juga tampak terlihat. Binatang macam apa itu? Baik itu Long Hao Chen atau rekan-rekannya yang lain, tidak ada dari mereka yang mengenali binatang ajaib ini. Binatang ajaib ini memang luar biasa. Masing-masing dari mereka tidak besar, hanya mencapai panjang kira-kira 2 meter. Itu tampak seperti ikan yang tubuhnya datar dan kurus. Tetapi penampilannya terlalu galak dengan gigi yang tajam itu tampak mengerikan. Selain itu, setiap binatang ini menghasilkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Melihat itu dari udara, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia memanggil 2 penjaga suci dari Menara Kematian, meminta mereka untuk menjelaskan binatang ajaib ini. Setelah keluar dan melihatnya, kedua penjaga suci ini tampak terkejut. Kemudian penjaga ke-11 berkata dengan suara yang dipenuhi dengan rasa takut, "Tuan, binatang ini disebut Sao Seket, merupakan binatang ajaib yang menakutkan. Dalam pertarungan jarak jauh, mereka sangatlah kuat. Kekuatannya setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8, dan juga mereka selalu berkelompok. Mereka sejenis amfibi, tentu saja kelemahannya adalah mereka tidak dapat terbang. Akan tetapi, serangan mereka tidak dapat diprediksi. Meskipun manusia dan iblis bisa terbang, jika bertemu makhluk ini, kemungkinan mereka akan mati sebelum bisa terbang menjauh. Di zaman kuno, makhluk ini memiliki kehadiran tirani. Tetapi setelah itu, mereka menemui kehancuran karena bertemu dengan pemangsa mereka, yaitu naga raksasa. Aku tidak berharap benar-benar menemukannya di sini. Bahkan dalam kehidupanku, keberadaan mereka hanya diketahui dari buku-buku kuno." Mendengarnya, Long Hao Chen tersentak. Tidak heran binatang ini sekuat itu. Jadi mereka sebenarnya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8. Pada saat ini, para binatang tersebut melolong satu demi satu. Lolongan mereka tidak terlalu keras, tetapi memiliki perasaan bergema yang dalam. Sedangkan di sisi lain, 5 kepala besar Hao Ye terus-menerus mengeluarkan teriakan amarah. Jelas dia marah dengan serangan mendadak dari Sao Seket ini. Sayap besar di punggung Hao Ye terus mengepak, dan fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya juga terus meningkat. Melihat itu, Long Hao Chen menepuk punggung Hao Ye dan kemudian berkata, "Hao Ye, biarkan saja. Ini adalah tempat tinggal mereka, dan kita hanya perlu memutar untuk melewatinya." Meskipun Hao Ye tidak mau, dia tidak akan melawan keinginan Long Hao Chen. Dengan perasaan yang tidak puas, dia mengepakkan kedua sayap dan bergerak maju ke depan. Namun, di bawah kelompok Sao Seket ini terus mengejar mereka. Melihat itu, penjaga ke-11 kembali menjelaskan, "Tuanku, Sao Seket ini hidup dalam kelompok. Mereka memiliki solidaritas yang sangat baik. Inilah mengapa mereka menyimpan dendam yang sangat dalam. Dan sekarang, mereka pasti tidak akan melepaskan begitu saja." Mendengarnya, Long Hao Chen menunjukkan senyum yang tenang. "Baiklah, kalau begitu ayo pergi memasuki Menara Kematian." Setelah mengatakan ini, kilatan cahaya muncul dan perlahan menyebar ke sekitar. Dalam sekejap, semua orang menghilang di udara dan selanjutnya muncul di dalam Menara Kematian. Kembali ke dalam Menara Kematian, semua orang merasa sedikit santai. Namun Long Hao Chen tetap penasaran dengan binatang ini. Setelah menanyakan kepada 2 penjaga suci, Long Hao Chen akhirnya sedikit memahami. Tanduk Sao Seket memiliki atribut spasial, sedangkan tubuhnya memiliki atribut angin. Namun, bagaimana jika tanduk ini digunakan untuk peralatan? Menurut penjaga suci ke-11, semua senjata dari zaman kuno yang dibuat oleh tanduk ini merupakan peralatan tingkat legendaris. Dengan demikian, tubuh Sao Seket adalah harta yang berharga. Tentu saja, untuk membunuh salah satu dari makhluk ajaib ini diperlukan rencana yang matang. Dan berdasarkan analisis dari 2 penjaga suci, agar danau ini memiliki begitu banyak Sao Seket di dalamnya, Raja Sao Seket yang sangat kuat mungkin ada di sana. Hanya dengan mendengarnya, Wang Yuanyuan saat ini merasa sangat terpesona. Atribut spasialnya sangat jarang terlihat, apalagi peralatan atribut spasial yang bahkan lebih langka. Mendengar bahwa Sao Seket ini memiliki tanduk yang begitu kuat dengan atribut spasial, bagaimana Wang Yuanyuan tidak menginginkannya? Melihat ekspresi dari Wang Yuanyuan, Long Hao Chen berkata dengan tenang, "Yuanyuan, aku mengerti pikiranmu. Jangan khawatir, kami akan memikirkan sesuatu. Dan jika memungkinkan, tentu saja kami tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu."
Di depannya, Wang Yuanyuan hanya mengangguk. Meskipun dia sangat menginginkannya, tetapi dia juga tahu binatang ini tidak mudah ditangani. Selanjutnya, Long Hao Chen berkata kepada semua orang dengan suara yang keras. Semuanya telah mendengar tentang manfaat dari saus seket ini. Bisa dikatakan seluruh bagian tubuhnya adalah harta karun. Jika memungkinkan, aku ingin membawa saus seket ini. Itu tidak hanya bermanfaat bagi Wang Yuanyuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat aliansi jika itu dijual. Kita akan mendapatkan poin kontribusi dan memungkinkan untuk mendapatkan peralatan yang bagus untuk yang lain. Tanpa perlu Long Hao Chen mengatakan lebih jauh, semua orang terlihat sangat bersemangat. Setelah melihat mereka menyetujui, Long Hao Chen kemudian melanjutkan. Kalau begitu, selanjutnya akan menjadi rencana kita. Saus seket biasa sudah setara dengan binatang ajaib dari langkah ke-8. Tetapi, Raja Saus Seket ini sangat mungkin binatang ajaib yang sangat kuat dari peringkat ke-10. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi dalam keadaan kita saat ini. Semuanya, aku minta saran dari kalian, dan kami akan bergerak setelah itu. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu mereka untuk beristirahat dan juga berdiskusi. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen tidak membawa semua orang kembali ke wilayah rawa hitam, tetapi membawa semua orang ke lantai 2 menara kematian. Hao Ye membentangkan sepasang sayapnya yang sangat besar melayang di lantai 2 menara kematian. Semua orang berada di atas Hao Ye dan yang paling gelisah adalah Chai yang melupakan segalanya dari tempat ini bersama dengan sisa ingatannya. Setelah datang entah berapa kali berlatih di lantai pertama ini, semua orang terbiasa melatih teknik pertempuran udara di sini. Tetapi sampai saat mereka meninggalkan aliansi kuil, mereka belum melewati 2 ujian terakhir di lantai 2. Dan demi menjaga melatih rekan-rekannya dalam pertempuran udara, Long Hao Chen mengesampingkan masalah 2 ujian terakhir ini. Namun, dia sekarang sampai pada keputusan yang lain. Hao Ye maju di langit di bawah kepemimpinan Long Hao Chen. Saat awan di sekitarnya tersapu melewati jalannya dan dari kejauhan, patung emas yang sangat besar bisa terlihat samar-samar. Melihat patung itu, Long Hao Chen menyuruh Hao Ye untuk berhenti maju. Dan dengan membentangkan 4 sayap dan terbang ke depan, Arya Sang Dewi Cahaya sudah ada di tangannya. Tepat sebelum dia berada di tanda 20 meter, cahaya hijau tiba-tiba muncul entah dari mana, diikuti oleh munculnya sosok kerangka di udara. Kerangka ini tampak sangat aneh. Itu sedikit lebih kecil dari bentuk tubuh penjaga suci ke-11. Cahaya hijau yang kuat juga keluar darinya. Samar-samar orang bisa melihat elemen angin yang kuat berputar di sekelilingnya. Senjata dari kerangka ini juga cukup istimewa. Berbeda dari yang lain, itu adalah 2 belati yang juga berwarna hijau. Dan tiba-tiba api hijau berkedip dan tubuhnya kemudian terlihat seperti ilusi. Benar, kerangka hijau ini adalah sosok kuat yang menjaga lantai 2. Dan setelah semua orang mencapai lantai 2, pelatih pertempuran udara mereka yang sebenarnya adalah dia. Itu adalah kerangka yang kuat dengan kedekatan yang sangat baik dengan angin. Long Hao Chen kemudian dengan hormat melakukan penghormatan kesatria standar sebelum melebarkan 4 sayap di punggungnya. Dengan mengalahkan kerangka hijau ini, itu mungkin akan menjadi penjaga ke-10. Sehingga itu dapat meningkatkan kekuatan tim mereka dalam misi di wilayah rawa hitam. Tepat pada saat tubuh Long Hao Chen melangkah maju, kerangka hijau itu juga bergerak. Dengan pemandangan yang tak terlukiskan, dia muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata mereka bahkan tidak mampu mengikuti gerakan kerangka hijau ini. Dari sini bisa dilihat betapa menakutkan dari kecepatannya. Kecepatan dari kerangka hijau itu benar-benar menakutkan. Setelah terbiasa dengan pola gerakan Long Hao Chen, sepasang belati di tangannya tiba-tiba meletus, menghasilkan 2 percikan cahaya hijau dan itu menikam langsung ke baju besi Long Hao Chen. Kemudian mengepakkan 6 sayapnya dan naik kembali ke langit. Melihat itu, Arya Sang Dewi Cahaya memotong ke depan. Dengan pukulannya di udara, semua orang bisa merasakan perubahan dari Long Hao Chen. Semua orang dengan jelas melihat Long Hao Chen menghilang tepat setelah menyelesaikan serangan pedang ini. Itu hanya menyisakan pedang yang tak ada habisnya di udara. Dengan menggabungkan niat pedang dan teknik pedang, serangan pedang ini sepertinya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Itu langsung muncul dan memberikan serangan yang mematikan. Saat itu juga, kerangka hijau terhenti di udara. Itu tidak punya pilihan lain selain berhenti.
Karena jika dia terus bergerak maju, kemungkinan dia akan diiris oleh serangan pedang ini. Saat ini, niat pedang yang mengerikan memenuhi udara, dan kerangka hijau yang cepat itu telah terkunci. Saat ini, sosok emas muncul di punggung Long Hao Chen dan segera dua teriakan naga bergema. Itu mengeluarkan dua pilar cahaya yang besar langsung menuju ke arah kerangka hijau ini. Naga cahaya dan hujan, salah satu teknik serangan Long Hao Chen akhirnya muncul kembali di medan perang. Benar, ini adalah kemampuan dari pedang teratai cahaya biru. Warna emas mengikat bahu kerangka hijau itu, membuatnya tidak bisa bergerak dan mata Long Hao Chen menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dalam ledakan serangan itu, kerangka hijau ini benar-benar telah dikalahkan. Kemudian maju ke depan dengan membungkuk di depan Long Hao Chen, kerangka hijau ini berkata dengan sangat hormat. Penjaga suci ke-10 memberi hormat kepada Tuan. Kemudian dengan kilatan cahaya hijau itu langsung memasuki liontin abadi pada dada Long Hao Chen. Dengan senyuman, Long Hao Chen mencapai tujuan pertamanya. Dengan bantuan kerangka hijau ini dalam pertempuran, rencananya semakin mendekati penyelesaian. Yang lain memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan meskipun mereka tetap diam, raut wajah mereka semakin bersemangat. Saat kapten mereka tumbuh semakin kuat, mereka merasakan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Tetapi ini tidak membuat siapapun patah semangat. Karena seiring pertumbuhan Long Hao Chen, pertumbuhan mereka juga pasti terjamin. Setiap orang memiliki perasaan ini dengan sangat jelas. Ayo, mari kita lanjutkan. Suara Long Hao Chen yang jelas membuat semua orang tampak bersemangat. Kemudian, Long Hao Chen menjelaskan, aku yakin bahwa setelah melewati ujian ini, kita akan melawan penjaga ke-9. Jika kemampuannya seperti yang aku duga, di tanah kematian di wilayah rawa hitam berada, dia pasti akan sangat membantu kami. Mendengar itu, semua orang mengangguk dan menunjukkan ekspresi yang sangat berani. Dengan perlahan terbang maju ke depan, Long Hao Chen saat ini melihat patung Elux melayang di sana. Seolah-olah awan dan kabut membawa bebannya. Dan di depannya ada kerangka tinggi yang duduk bersila. Kerangka ini seluruhnya berwarna kuning. Ketika kelompok Long Hao Chen mendekat, pancaran samar cahaya kuning mulai dipancarkan dari tubuhnya. Mata Long Hao Chen dipenuhi dengan kejutan, mereka memang dihadapkan dengan pengawal suci ke-9, yang atributnya merupakan elemen tanah. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu mengapa penjaga suci elemen tanah ditempatkan untuk pertempuran udara di lantai ini, kewaspadaannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Patung Elux tetap tidak bergerak, duduk di sana dan tampak menatap semua orang. Hanya kerangka kuning elemen tanah yang berdiri dari posisi bersila. Tingginya itu sangat dekat dengan kerangka merah pengawal suci ke-12. Tetapi bentuknya tampak lebih kokoh dan bahunya yang lebar. Cahaya kuning samar bersinar di punggungnya. Itu menampakkan dua sayap kuning yang menyebar menjaga tubuhnya tetap melayang di udara. Melihat itu, Long Hao Chen terkejut dan banyak pikiran segera muncul di benaknya. Kerangka kuning ini jelas kekuatannya tidaklah lemah, dan mungkin sudah melampaui langkah ke-7. Saat dia berpikir keras, kedua tangan kerangka kuning itu bergerak secara bersamaan, menciptakan penghalang kuning di depan Long Hao Chen dan energi lembut yang dipancarkannya mendorong Long Hao Chen sejauh 10 meter. Kemudian, sinar kuning itu diikuti oleh gelombang menyapu semuanya. Itu tidak hanya menyelimuti Long Hao Chen, tetapi juga Hao Ye dan semua orang yang hadir. Pada saat itu juga, awan dan kabut yang menutupi seluruh lantai 2 juga berubah menjadi kuning. Energi yang mengerikan dan besar sulit dijelaskan tiba-tiba muncul di udara. Kemudian itu menariknya ke bawah. Long Hao Chen langsung memahami kemampuan yang digunakan oleh kerangka kuning ini. Ini seharusnya teknik gravitasi yang telah lama hilang, yang digunakan dari zaman kuno oleh penyihir elemen tanah. Sayap pada punggung Long Hao Chen dengan panik mengepak dalam upaya untuk menenangkan postur tubuhnya. Tetapi gravitasi ini bahkan lebih kuat dari apa yang dia harapkan. Dia masih tidak dapat tetap teguh dan masih ditarik ke bawah sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Hao Ye mengalami lebih banyak kesulitan, mengingat tubuhnya yang besar dan juga sangat berat. Dia saat ini jatuh jauh lebih cepat. Secara kebetulan, yang lain kecuali Chai bereaksi dengan sangat cepat menahan tubuh Hao Ye sambil melepaskan sayap spiritual mereka untuk membantunya menahan gravitasi yang sangat besar.
Di sisi lain, saat ini ekspresi di mata kerangka kuning agak dingin dan acuh tak acuh. Dia hanya memperhatikan orang-orang ini dalam keheningan melalui jiwanya. Dengan teknik gravitasi ini, Long Hao Chen merasakan energi spiritualnya sendiri sedang terkuras dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan jatuh ke lantai pertama. Tetapi yang lebih penting, konsumsi energi spiritual dari rekan-rekannya tidak dapat dipulihkan di dalam menara kematian. Maka itu akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Hao Ye bawa mereka kembali ke lantai pertama. Long Hao Chen segera mengambil keputusan ini. Tetapi pada saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul dari pandangannya. Dengan sepasang sayap hitam mengepak dan membawa cahaya kelabu yang berkilauan. Itu adalah Chai yang secara tak terduga tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi. Muncul seketika di depan kerangka kuning itu. Dia menyapu sabit dewa kematian yang memancarkan kilatan dingin dan mengarahkan pada kerangka kuning tersebut. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Kerangka kuning itu merasa seolah-olah seluruh udara terbelah. Detik berikutnya, niat membunuh yang meluap muncul di depannya. Melihat itu, Long Hao Chen sangat heran. Dia tidak pernah mengharapkan Chai untuk bertindak begitu tiba-tiba, sepenuhnya meniadakan ancaman yang dibawa oleh teknik gravitasi. Ketika Chai memegang sabit dewa kematian, hawa dingin di matanya membuatnya berpikir bahwa dia mendapatkan kembali nyatanya. Ini mengguncang dan menyenangkan Long Hao Chen. Apakah Chai-ku akhirnya kembali? Di sisi lain, kerangka kuning itu seperti yang diharapkan itu memang sangat kuat. Sambil mundur, dia segera mendirikan tembok tanpa peringatan apapun. Dan meskipun itu hampir dihancurkan oleh sabit dewa kematian, itu masih beradaptasi dengan segera. Tetapi pada saat itu juga, niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Chai menghilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, kerangka kuning itu menatap kosong tetapi gerakannya tidak berhenti. Tangannya yang besar dan kuat tiba-tiba berkumpul, dan segera penghalang kuning menyebar di sekitarnya, menutupi dari segala arah dan itu terlihat jauh lebih kuat. Tetapi Chai muncul tanpa suara di belakang punggungnya begitu mantranya telah selesai. Warna abu-abu berkilau tiba-tiba muncul di udara diikuti dengan suara pecah. Dengan ayunan tangan Chai, sabit dewa kematian mengeluarkan suara mendesis. Dengan segera, kata kematian muncul di tubuh kerangka kuning itu. Dengan warna abu-abu yang sangat berkilauan. Chai berlalu dalam sekejap. Gravitasi yang kuat di sekitarnya menghilang seketika. Dan sekarang, Chai kembali mendarat di punggung Hao Ye. Niat membunuh yang berasal darinya juga telah menghilang. Dan yang tersisa hanyalah matanya yang berkedip. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Melihat Chai semua orang menatap dengan tatapan kosong. Kata abu-abu kematian perlahan menghilang dan kerangka kuning muncul kembali di depan semua orang. Hanya saja dalam sekejap tubuhnya hancur berantakan, berubah menjadi debu kuning yang hilang di langit. Setelah beberapa saat, kilatan dari cahaya kuning muncul kembali. Dan tubuh kerangka kuning yang telah hancur kini telah terbentuk lagi. Melihat Chai dengan ketakutan, kemudian membungkuk di depan Long Hao Chen. "Tuanku, penjaga suci ke-9 bersedia untuk melayanimu." Setelah suaranya bergema, penjaga suci ke-9 ini kembali berubah menjadi bola cahaya kuning. Dan itu terbang langsung ke dalam liontin abadi. Merasakan kekuatannya yang luar biasa, Long Hao Chen mengingat apa yang telah dikatakan Xiao Lei sebelumnya. Menjadi orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, warisan Chai mengandung kekuatan Dewa Kematian, yang kekuatannya itu melampaui makhluk yang lain. Ini seperti sebuah teknik, namun itu tidak sama. Sejak belati samsara berubah menjadi sabit Dewa Kematian yang menjadi senjata utama Chai, Long Hao Chen tidak dapat menilai kekuatan yang sebenarnya. Dengan mengepakkan 4 sayapnya, Long Hao Chen segera mendekati ke samping Chai. "Chai, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Mengingat bagaimana dia baru saja menggunakan kemampuan yang begitu kuat, Long Hao Chen takut akan serangan balik, yang mungkin akan dia derita. Mendengarnya, Chai lalu bergumam. 7 teknik Dewa Kematian, teknik pertama, kematian dini. Setelah kalimat ini terdengar, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa 7 teknik Dewa Kematian ini mirip dengan penggunaan tungku roh samsara. Hanya saja, itu saat ini lebih kuat. Melihat Long Hao Chen di depannya,
Chai kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Aku baik-baik saja. Aku baru saja merasa sedikit dibatasi dan kemudian menjadi seperti itu. Aku rasa jika aku terus menggunakan kekuatan ini, aku akan kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Secara kebetulan, aku hanya melakukan satu gerakan." Long Hao Chen memahami Chai dengan sangat baik, dan mendengar penjelasan ini, dia akhirnya merasa tenang. Sementara itu, dia juga memahami rahasia di balik teknik 7 dewa kematian ini. "Chai, dengarkan aku." Long Hao Chen memberinya pandangan yang sangat serius, meraih bahunya dengan tangannya. Dan kemudian dia melanjutkan, "Kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dengan ceroboh. Dan bahkan jika kamu menggunakannya, kamu tidak boleh menggunakan gerakan lain selain yang baru saja kamu gunakan. Jika tidak, kamu akan kehilangan keenam indramu. Apakah sekarang kamu mengerti?" Melihat ekspresi khawatir di wajah Long Hao Chen, Chai segera merasakan kehangatan, kemudian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tepat pada saat ini, patung di depan mereka tiba-tiba menyala. Itu menyebarkan sinar kemasan yang lembut seolah-olah itu menjadi hidup. Patung itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar dan menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Dan selanjutnya, suara tua yang dalam kembali terdengar. "Selamat anakku, ujian di lantai 2 sudah selesai. Tetapi untuk benar-benar mewarisi kekuatanku, saat ini kekuatanmu masih sangatlah jauh. Dalam ujian berikutnya, kamu harus naik dengan kekuatanmu sendiri. Aku sangat yakin kamu akan berhasil sampai di sampingku." Setelah kalimat ini berakhir, sebuah pilar cahaya emas tiba-tiba muncul di depan mereka. Dan itu menjadi jalan menuju lantai ketiga. Melihat pilar cahaya lurus itu, Long Hao Chen merasa agak kecewa. Dia awalnya percaya bahwa karena tidak ada peningkatan energi spiritual, mereka setidaknya akan menemukan beberapa peralatan sebagai hadiah. Tetapi semuanya tidak berubah seperti yang dia inginkan. Dan dia akhirnya tidak mendapatkan hadiah selain 2 penjaga suci. Tetapi kekecewaannya hanya berlangsung dengan singkat. Di lantai 2 ini, mereka sudah belajar tentang pertempuran udara. Selanjutnya, dengan bantuan 2 penjaga suci, kekuatan pasukan mereka sudah melampaui sebagian besar dari pasukan tingkat raja.